Nah, berjumpa lagi di bagian kedua dari pembahasan soal tentang transformasi geometri. Ini nomor 6. Bayangan titik P negatif 5,7 setelah dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 4. Kemudian dicerminkan kembali terhadap garis X sama dengan Y adalah titik-titik. Jadi ini dua-duanya pencerminan ya. Nomor 6. Titik P itu awalnya negatif 5,7. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 4. Maka P aksennya itu adalah jika awalnya X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya itu adalah 2H dikurangi X, Y. Berarti 2H, 2 kali H, 2 kali negatif 4, negatif 8, dikurangi dengan negatif 5, Y-nya tetap 7. Negatif 8 ditambah 5, itu jadi negatif 3,7. Jadi bayangannya atau P aksennya negatif 3,7. Bayangan P aksen negatif 3,7 ini dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan Y. Kalau X sama dengan Y, maka P double aksennya tinggal dibalik. Jadi Y, X. Jadi 7, negatif 3. Jadi jawabannya 7, negatif 3 itu adalah yang C. Nomor 7. Bayangan titik A 6, negatif 5. Ditranslasi dengan faktor translasi negatif 3 dan 3. Kalau translasi itu kan digeser, maka A aksen itu X tambah A. X-nya 6, A-nya negatif 3. Jadi 6 tambah negatif 3, jadi 3. Y aksen, Y ditambah B. Negatif 5 ditambah 3, jadi negatif 2. Nah, ini bayangan pertama. Bayangan pertama dilanjutkan dengan rotasi sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti positif 180 derajat. Nah, bayangan akhirnya berapa? X aksen, Y aksen itu sama dengan cos, berarti cos 180 min sin 180 sin 180, ini berarti cos 180 dikali dengan X-nya 3 dan negatif 2. X aksen, Y aksen ini sama dengan cos 180 itu negatif 1. Sin 180 derajat itu 0, berarti ini 0. Cos 180 ini negatif 1. Dikali dengan 3 dan negatif 2. Maka X aksen, Y aksen ini sama dengan negatif 1 kali 3, negatif 3 ditambah 0. Ya, ini 0 kali 3, 0 ditambah negatif 1 kali negatif 2 itu adalah 2. Maka bayangan akhir yang diperoleh ini adalah negatif 3 dan 2. Atau kita tulis A double aksen negatif 3,2. Kita cari negatif 3,2 itu jawabannya adalah yang B. Ya. Soal nomor 8, bayangan titik A negatif 5,4 oleh translasi TAB kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat O 0,0 adalah A double aksen 3, negatif 10. Yang ditanyakan berapakah nilai A ditambah B. Ya.
Jadi nomor 8 itu adalah translasi. Titik A itu negatif 5,4. Ditranslasi, digeser dengan T sama dengan AB. Nah, ini kan menghasilkan translasi itu kan ditambah ya. Berarti A aksen itu adalah negatif 5 ditambah A, 4 ditambah B. Nah, bayangan yang pertama ini, yang A aksen ini kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, dan bayangan yang terbentuknya adalah 3, negatif 10. Ditanyakan nilai A tambah B-nya. Nah, untuk rotasi, itu kan rotasi itu X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali XY. Kan ini rumusnya. X aksen, Y aksennya sudah ada ini. Ini X aksen, Y aksen. 3 dan negatif 10. 3 negatif 10 itu sama dengan cos 90 itu 0, sin 90 1 kali min berarti minus 1, sin 91, cos 90 0, X nya ganti, jadi negatif 5 ditambah A. Y-nya ganti jadi 4 ditambah B. Ini jadi 3 negatif 10 sama dengan kalikan 0 dikalikan dengan ini kan 0. Jadi 0 ditambah min 1 kali 4 tambah B, ini jadi min 4 kurangi B. Yang bawahnya 1 kali min 5 tambah A, min 5 tambah A, ini ditambah 0. Nah, ini jadi 3 negatif 10 sama dengan min 4 min B, yang bawahnya min 5 ditambah A. Ya, kita sederhanakan, 3 itu sama dengan negatif 4 dikurangi B, atau 3 tambah 4 itu sama dengan negatif B. 7 sama dengan negatif B, atau B sama dengan negatif 7. Negatif 10 itu sama dengan negatif 5 tambah A. Negatif 10 tambah 5 itu sama dengan A, atau A sama dengan negatif 5. Yang ditanyakan kan A tambah B. A-nya negatif 5 ditambah B-nya negatif 7. Itu sama dengan negatif 12. Jadi jawabannya yang A. Nomor 9. Titik P negatif 2,8 dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Kemudian ini kan menghasilkan P aksen. Nah, P aksen itu dicerminkan kembali terhadap garis X sama dengan Y, sehingga menghasilkan bayangan 8,8. Nah, berapakah nilai H? Nah, ini di sini dulu. Kita cari dulu P aksen itu sama dengan, karena dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya itu akan menjadi 2H dikurangi negatif 2,8. Atau kita sederhanakan, P aksen itu menjadi 2H ditambah 2,8. Nah, yang P aksen 2H ditambah 2 dikurangi 8 ini dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan Y. P aksen 2H tambah 2,8 ini dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan Y. Kalau dicerminkan terhadap X sama dengan Y kan tinggal dibalik jadi Y, X. Berarti ini jadi 8,2H tambah 2.
Nah, bayangan yang dihasilkan dari X sama dengan Y itu sudah ada 8,8. Artinya 8, Y-nya itu 8. X double aksen, Y double aksennya sudah ada 8,8. Artinya 2H tambah 2 itu sama dengan 8. Atau 2H itu sama dengan 8 dikurangi 2. 2H sama dengan 6. Jadi H sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi nilai H adalah 3. Jawabannya yang C. Ya, soal nomor 10. Persamaan bayangan garis 4X ditambah 5Y kurangi 14 sama dengan 0 setelah digeser oleh T sama dengan negatif 3 dan 2 adalah titik-titik. Nah, kalau dari soal-soal sebelumnya kita membahas persamaan bayangan suatu titik, ini sekarang kita bahas tentang persamaan bayangan suatu garis. Ya. Jadi garisnya itu adalah 4X ditambah 5Y dikurangi 14 sama dengan 0. Ini ditranslasi dengan T sama dengan negatif 3 dan 2. Nah, bayangan garis yang terbentuknya menjadi apa? Di translasi itu, awalnya itu adalah XY, ya, translasi itu kan digeser. X aksen itu ditranslasi, bayangannya itu kan X ditambah A. Itu X aksen. Kalau Y aksen itu kan Y ditambah B. Ya. X aksen itu adalah X ditambah A. X ditambah A-nya itu negatif 3. Atau kita tulis X aksen itu X kurangi 3. Atau X aksen ditambah 3 itu sama dengan X. Nah, kemudian yang kedua, Y aksen itu Y ditambah B, Y ditambah 2. Berarti Y aksen itu adalah, berarti Y aksen dikurangi 2 itu sama dengan Y. Nilai X-nya sudah ada, nilai Y-nya sudah ada. Kita substitusikan nilai X dan nilai Y ini ke persamaan garis yang ada. 4X ditambah 5Y dikurangi 14 itu sama dengan 0. 4, X-nya ganti dengan X aksen ditambah 3. Ditambah 5, Y-nya diganti jadi Y aksen dikurangi 2. Kurang 14 sama dengan 0. 4 kali X aksen berarti 4X aksen, ini ditambah 12. Ditambah 5Y aksen dikurangi 10. Dikurangi 14 sama dengan 0. Ini jadi 4X aksen ditambah 5Y aksen. Nah, ini 12 dikurangi 10 itu kan 2. 2 dikurangi 4 jadi negatif 12 sama dengan 0. Kita cari jawabannya itu adalah 4X. Aksennya boleh tidak ditulis. 4X ditambah 5Y dikurangi 12 sama dengan 0. Ini jawabannya yang B. Nomor 11. Diketahui garis 5X tambah 3Y kurangi 8 diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Persamaan bayangan garisnya adalah titik-titik. Ini berarti rotasi X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa sin alfa cos alfa kali XY. Karena XY di sini bukan suatu titik, jadi sudah aja tulis XY saja, ya. X aksen Y aksen itu sama dengan, ini kan cos 90 0 min sin 90 min 1 sin 90 0 cos 90 0. Ini XY. X aksen Y aksen ini artinya 0 kali X kan 0 ditambah
min 1 kali ini min Y jadi min Y. 1 kali XX tambah 0 kali Y, 0. X aksen itu berubah jadi min Y. Atau kalau dicari Y saja berarti min X aksen. Y aksen itu sama dengan X. Ganti nilai X dan nilai Y pada persamaan. Garis ini 5X tambah 3Y min 8 sama dengan 0 dengan Y aksen dan min X aksen. Berarti 5X tambah 3Y min 8 sama dengan 0. X-nya itu diganti dengan Y aksen. Ditambah 3, Y-nya diganti dengan min X aksen min 8 sama dengan 0. Atau 5Y aksen min 3X aksen min 8 sama dengan 0. Ya, di jawaban yang ditulisnya itu X dulu. Berarti X ini kedepankan. Min 3X aksen ditambah 5Y aksen dikurangi 8 sama dengan 0. Nilai X-nya positif semuanya. Berarti ini dikalikan negatif semuanya. Negatif 1. Berarti jadi 3X aksen dikurangi 5Y aksen ditambah 8 sama dengan 0. Kita cari 3X dikurangi 5Y ditambah 8 sama dengan 0. Jawabannya yang B. Nah, demikian untuk pembahasan soal di bagian yang kedua. Nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan soal transformasi geometri bagian ketiga.